Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Julia Gusmiani Hidayat atau biasa dipanggil Julia. Aku berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Saat ini aku sedang berkuliah di Institut Pertanian Bogor dengan mengambil program studi Ilmu Gizi. Di sini aku bakal sharing-sharing tentang kenapa sih aku milih kuliah di IPB, dan juga ada fakta menarik apa sih di IPB, dan yang terakhir nih, alasan kenapa aku ambil program studi Ilmu Gizi. Mungkin buat sebagian orang, IPB itu kampus yang hanya bergelut di bidang pertanian saja. Nah, ternyata hal itu salah besar ya teman-teman, karena di IPB sendiri memiliki 9 fakultas dan juga 2 sekolah. Di antara ke-9 fakultas itu ada Fakultas Ekologi dan Manusia, lalu juga ada Fakultas Peternakan, lalu juga ada Fakultas Perikanan, dan masih banyak lagi. Jadi nggak hanya cuma ada pertanian aja ya. Dan juga di IPB juga ada sekolah vokasi dan juga sekolah bisnis. Oke, back to topic. Kenapa aku pilih kuliah di IPB? Sebenarnya ini jawabannya simpel, yakni karena IPB ini menjadi kampus terbaik se-Indonesia. Di tahun 2020, IPB menjadi kampus terbaik nomor 1 di Indonesia menurut Kemendikbud. Selain itu, IPB juga sudah terakreditasi secara internasional. Dan sebagian besar program studi yang ada di IPB sudah terakreditasi A. Oke, next ke alasan kenapa aku pilih program studi Ilmu Gizi. Oke, sebenarnya aku ini anak yang suka banget dengan dunia kesehatan. Jadi kenapa aku ambil program studi Ilmu Gizi? Lalu alasan lainnya, aku juga tertarik dengan isu-isu kesehatan saat ini, yakni seperti yang kita tahu bahwa stunting itu di Indonesia masih sangat tinggi. Stunting yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Selain stunting juga banyak sekali kasus-kasus anemia, baik itu pada remaja dan juga pada ibu hamil. Jadi itulah yang membuat aku tertarik untuk masuk ilmu gizi. Mungkin sebagian kalian ada yang beranggapan kalau misalnya ilmu gizi itu kita cuma belajar tentang pangan, makanan, atau mungkin masak-masak gitu. Nah, sebenarnya itu kurang tepat gitu, karena selain kita belajar tentang pangan dan juga makanan, kita juga belajar tentang struktur yang ada di tubuh kita, terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita. Untuk itu makanya ilmu gizi ini kita belajar tentang fisiologi manusia, anatomi manusia, patofisiologi, terus juga ada biokimia. Jadi benar-benar kompleks banget. Tapi memang beberapa praktikum itu di ilmu gizi ada yang masak-masak gitu. Makanya di kita tuh kalau misalnya praktikum tuh pakai apron gitu. Jadi kalau misalnya kalian hobi masak nih, sabi nih masuk ilmu gizi. Oke, karena aku mahasiswa semester 3, tentunya aku ini angkatan 2020 gitu ya, lulusan angkatan 2020. Dan yang seperti kalian sudah tahu juga, karena aku ini udah 1 tahun kuliah online gitu. Jadi aku belum pernah sama sekali kuliah ke kampus. Meskipun aku kuliah online full 1 tahun, aku tetap dapat banyak banget pengalaman-pengalaman berharga selama aku kuliah online. Oke, diantaranya itu kalau misalnya di IPB, mahasiswa tingkat satunya itu, mabanya itu, bakal ada yang namanya penyetaraan, atau angkatan aku tuh disebut dengan PPKU, Program Pendidikan Kompetensi Umum. Nah, jadi di PPKU ini tuh ngapain aja sih gitu kan? Nah, di PPKU ini kita masih belajar mata pelajaran waktu SMA. Jadi kita masih belajar tentang kimia, terus juga biologi, fisika, lalu juga bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi masa PPKU ini sering juga disebut sebagai kelas 13 SMA gitu. Nah, jadi selama 1 tahun full, 1 tahun pertama itu kita masih belajar mata pelajaran SMA gitu.
Nah, kalau misalnya offline nih, para maba ini, mahasiswa tingkat 1 ini wajib banget buat ikut asrama. Oke, buat praktikumnya gimana gitu kan? Kan karena ini kita online juga gitu. Nah, buat praktikumnya sendiri tentu praktikumnya online. Ada beberapa praktikum yang menggunakan website simulasi dan ada juga beberapa praktikum yang bisa praktikum mandiri di rumah gitu. Next ke fakta menarik lainnya. Nah, jadi di IPB ini banyak banget jalur masuk yang bisa kalian tempuh, yakni dari SNMPTN, SBMPTN, lalu juga ujian mandiri. Dan yang paling menarik nih, ada yang namanya jalur ketua OSIS. Nah, atau biasa disebutnya nih Jaketos gitu. Mungkin di antara kalian para calon-calon maba nih masih ada yang bingung, aku mau masuk jurusan apa ya, terus juga aku mau kuliah di mana ya. Nah, aku pernah berada di titik itu, aku pernah berada di masa itu, dan yang aku lakuin itu adalah aku cari passion aku cari aku tuh senangnya di mana, aku tuh sukanya di mana gitu. Karena passion itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya kita ya melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, itu kan kita juga ngejalaninnya bakal setengah-setengah gitu kan, bakal nggak ikhlas. Tapi kalau misalnya kita udah seneng dengan apa yang mau kita ambil, dengan apa yang bakal kita jalani, pastinya bakal sesuai dengan harapan insyaallah gitu kan. Jadi kalau menurut aku, bagi kalian yang masih bingung-bingung nih mau ambil jurusan apa, mungkin kalian bisa merenungkan diri dulu gitu kan, kalian nih apa ya, sukanya tuh ke apa gitu kan, passionnya tuh ke apa. Mungkin segitu aja sharing-sharing yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku harap kalian semua bisa mendapatkan pengetahuan lebih dari apa yang sudah aku sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin kalian mau tahu lebih dalam tentang ilmu gizi, boleh banget buat hubungi aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.